Di video ini kita melihat Gabriel mengganggu Diaz untuk melakukan pressing kepada Havertz, sehingga Havertz mendapatkan ruang yang cukup lebar untuk mengekspos pertahanan Liverpool. Dan Odegaard pun langsung memberikan passing kepada Havertz. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu pertandingan, yaitu pertandingan di FA Cup antara Liverpool melawan Arsenal kayak gitu. Arsenal turun dengan squad fullnya, kemudian si Liverpool itu turun ataupun minus beberapa pemain bintang mereka gitu. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu dari line up gitu. Line up Arsenal itu turun full team kecuali di David Raya David Raya digantikan sama Ramsdale, kemudian ya di depan Gabriel Jesus digantikan sama Nelson. Selebihnya Arsenal itu full team kayak Saliba, kemudian Rice, kemudian Odegaard, kemudian Saka dan lain sebagainya, pemain mereka yang top lah itu main pada laga tadi malam kayak gitu. Kemudian si Liverpool itu turun minus ya 3 pemain inti lah bisa dibilang. Di belakang itu ada Van Dijk, di depan itu ada Salah, di tengah itu ada Endo. Salah dan Endo pergi ke Piala Afrika dan Piala Asia, kemudian si Van Dijk itu kurang fit lah pada laga yang bermain tadi malam kayak gitu. Gini, memang secara di atas kertas Liverpool itu unggul 2-0 gitu. Tapi menurutku apa yang ditampilkan sama Liverpool, ya menurutku untuk ukuran sekelas Liverpool mediocre, sorry to say gitu. Karena apa yang dilakukan sama Arsenal itu sebenarnya berjalan, cuman mereka tidak memiliki seorang striker yang bisa mencetak gol di lini depan kayak gitu. Nah, kenapa aku katakan demikian? Secara pressing, secara ball playing, Arsenal itu jauh lebih bagus. Si Liverpool lebih banyak mengandalkan counter attack dan juga lebih banyak mengandalkan direct pass. Ya memang cara bermain mereka memang direct pass, cuman ya biasanya Liverpool yang kita kenal pada zaman si Wijnaldum, Henderson dan juga Fabinho, walaupun mereka bermain direct football, tapi di lini tengah mereka bisa menguasai siapapun yang mereka lawan gitu. Cuman ya di 2-3 tahun terakhir karena pemain-pemainnya sudah pada pergi, bisa dibilang lini tengah Liverpool itu bukan sedikit bahkan keropos kalau aku bilang gitu loh. Nah, bicara mengenai skor gitu, skor memang 2-0, cuman ya seharusnya yang menang siapa? Seharusnya Arsenal itu menang menurutku ya, karena paling tidak Arsenal itu menang mungkin 4-2, mungkin kalau dihitung golnya Liverpool 4-2 atau 4-3 seharusnya Arsenal bisa menang. Karena ya kembali lagi aku bilang striker mereka Nelson itu mendapatkan 2 peluang besar gitu loh. Yang pertama itu melalui long ball yang diberikan sama Ramsdale, yang mana menurutku secara proses itu luar biasa aja gitu, karena dia masuk ke lini tengah karena Liverpool itu kan mengandalkan high defense ya. Maksudnya lini pertahanan mereka itu terlalu tinggi sampai ke tengah, kemudian dimanfaatkan sama Ramsdale mengirimkan bola long, kemudian si Nelson bisa dapat bola tersebut, tapi sayang dia nggak bisa cetak gol dari proses itu. Di video ini kita melihat Nelson berhasil mengekspos ruang antara Arnold dan Konate dengan melakukan lari menuju ke dalam. Namun hal tersebut juga terjadi karena Konate berfokus untuk mengcover Havertz, yang kemudian Ramsdale memberikan long pass kepada Nelson yang berlari menuju ke pertahanan Liverpool, namun gagal memasukkan bola ke gawang Liverpool. Terus itu yang pertama. Peluang kedua Nelson itu ada melalui lemparan ke dalam, yang mana menurutku prosesnya juga keren gitu. Odegaard lari ke belakang si Curtis Jones, kemudian ya sebenarnya niat dari si Nelson itu udah bagus, cuman ruang tembak dia ditutup sama pemain Liverpool gitu. Ya kembali lagi kalau itu striker top ya harusnya gol gitu, karena ruang sekecil itu atau bahkan ruang itu besar gitu. Ruang sebesar itu nggak akan banyak didapatkan kalau striker top. Ruang sekecil itu harus bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol kayak gitu. Di klip ini kita melihat Gomez terpancing dengan pergerakan Saka sehingga memberikan ruang kepada Odegaard yang tanpa disadari oleh Jones masuk ke dalam kotak penalti, yang kembali lagi Nelson tidak bisa mengkonversikan menjadi gol. Nah, Liverpool juga sama aja gitu. Mereka beli Nunes berapa, 70 atau 80 juta, tapi ya menurut walaupun sejauh musim ini dia mencetak gol berapa, 5 atau 6 kayak gitu, cuman ya secara permainan dia sangat jelek gitu. Menurutku sangat jelek. Ini pendapatku pribadi, sangat jelek gitu, karena dia dibeli untuk cetak gol ataupun kembali lagi aku ulangi, tugas striker itu 3. Yang pertama cetak gol,
Nah, ketika dia tidak mendapat ruang atau tidak mendapatkan supply dari lini tengah, dia harus mundur ke belakang sebagai apa? Orang yang memberi assist, oke? Kalau dia tidak bisa memberi assist, minimal dia mundur ke belakang untuk memberikan ruang kepada teman-temannya. Nah, yang tiga ini tidak dilakukan sama Nunes tadi malam. Mungkin dia bekerja keras bermain dari sayap, di tengah, kemudian di kanan. Cuman pergerakannya itu tidak signifikan. Terus banyak peluang-peluang dia buang-buang peluang yang ada momen di mana dia dapat bola dari sayap kiri kemudian dia langsung shooting gitu. Ya mungkin wajar dia terlihat ambisi karena ingin membuktikan bahwasanya harga yang dibayar Liverpool untuk dia itu worth it. Cuman sejauh ini nggak worth it menurutku itu. Seharusnya pada momen itu dia passing kepada Luis Diaz tapi dia malah shooting, karena ya menurutku agak cukup aneh dia shooting karena ruang dia sudah ditutup oleh 3 pemain loh, bukan 1 pemain kayak gitu. Di video ini kita melihat betapa bobroknya visi dari Nunes. Di posisi ini seharusnya dia passing kepada Luis Diaz untuk melakukan rebuild up serangan. Namun dia lebih memilih melakukan shooting yang bahkan jauh dari gawang Arsenal. Nah, peluang lain yang didapatkan oleh Nunes adalah menurutku itu peluang besar. Itu striker top harus gol karena ruang sekecil itu seharusnya bisa dimanfaatkan kalau dia memang pemain yang top kayak gitu. Kenapa aku katakan demikian? Gini. Peluang itu kan muncul adalah ketika ketika ada sebuah scrimmage ataupun ada scrimmage melalui tendangan pojok kalau nggak salah, kemudian dia dapat bola di depan gawang walaupun banyak pemain yang nutup, cuman bola dia menyamping gitu. Cuman kalau udah punya insting gol yang bagus menurutku itu pasti akan gol, tapi ya kembali lagi namanya juga namanya juga Nunes kayak gitu ya, kita nggak heran dia nggak bisa cetak gol dari proses itu kayak gitu loh, ngerti nggak? Di video ini kita melihat Nunes tidak bisa melakukan tugasnya sebagai striker. Karena di video ini dia mendapatkan ruang yang cukup besar untuk melakukan shooting ke arah gawang, namun tendangannya melenceng jauh. Nah, itulah yang aku katakan kenapa Nunes ini flop gitu. Dia nggak bisa melakukan 3 tugas. Mungkin dia bisa cetak gol gitu. Cuman golnya juga ya nggak setiap pertandingan juga dia cetak gol, ataupun nggak setiap pertandingan juga dia bermain bagus. Bahkan sering dicadangkan sama klub. Dia bahkan klub lebih sering memainkan Gakpo sebagai false nine atau Jota sebagai pemain yang ada di depan gitu. Karena sejauh ini yang gendong Liverpool itu ya salah, bukannya si Nunes gitu. Jadi menurutku 70 juta sama dengan Højlund, tapi Højlund nggak bisa disalahkan. Højlund itu kan masih 4 bulan berada di MU. Nunes udah mungkin memasuki tahun kedua, jadi nggak ada alasan juga bagi klub untuk memberikan lebih banyak kesempatan lagi sama dia, karena dia dibeli untuk menggantikan Firmino atau menggantikan Sadio Mane kayak gitu. Nah, ada juga momen di mana ya memang Liverpool dibilang main bagus, enggak, dibilang main jelek, lebih cenderung bermain jelek. Cuman mereka efektif gitu. Ketika mereka dapat peluang, mereka mendapat sebuah chance, mereka bisa menghasilkan shot kayak gitu. Nah, salah satu peluangnya itu melalui Alexander-Arnold gitu. Ketika itu momennya adalah pada saat Kiwior ini juga very poor gitu. Dia terpancing dengan pergerakan dengan Gakpo yang meninggalkan si Arnold di sebelah kanan. Syukurnya kayak gitu, tendangan Arnold itu mengenai Mister Gawang, tidak gol. Kalau gol itu mungkin ya salahnya Kiwior kayak gitu, karena dia terlalu cepat untuk masuk mengawal si Gakpo, sedangkan masih ada pemain lain yang bisa mengcover Gakpo sebenarnya kayak gitu. Di video ini kita melihat Kiwior terpancing dengan penetrasi yang dilakukan oleh Gakpo sehingga meninggalkan Arnold yang berada di sisi sayap. Namun beruntung tendangan Arnold hanya membentur Mister Gawang. Nah, peluang besar kembali lagi yang didapatkan sama si Arsenal itu adalah pada saat mereka melakukan high press di pertahanan Liverpool. Kelihatan bahwasanya mereka ingin mengalihkan bola atau menaruh bola ke pinggir lapangan sebelah kiri dengan tujuan ketika bola di sayap mereka akan menyergap gitu. Terlihat dari body shape, kelihatan dari shape
shape menyerang ataupun shape pressing mereka itu kelihatan mereka ingin mengarahkan bola ke sayap kiri permainannya Arsenal dan berhasil. Bersyukur itu tendangan Odegaard juga mengenai mister gawang gitu, karena ya apa ya lagi nggak beruntung, bukan lagi nggak beruntung sih, karena memang bukan tugas Odegaard untuk mencetak gol gitu. Di video ini kita melihat 6 pemain Arsenal melakukan pressing trap dengan mengarahkan bola ke kiri pertahanan Liverpool. Yang tujuannya adalah ketika bola berada di sayap, maka mereka akan langsung menyergap pemain yang menguasai bola. Namun sayang Nelson kembali lagi gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Nah, kalau kita lihat gol pertama gitu. Nah, gol pertama itu kan salahnya siapa? Kalau menurutku itu adalah salah Ramsdale gitu, karena gimana ya? Ini orang kan sering membuat kesalahan, sering buat blunder lah kayak gitu. Makanya si Arteta membaku cadangkan dia dan juga memainkan David Raya. Walaupun kalau aku bilang David Raya 11-12 saja, setidaknya sedikit lebih bagus dari Ramsdale lah, lebih tidak sering melakukan blunder lagi itu. Cuman kalau kita lihat gol pertama, kalau aku bilang itu murni blundernya si Ramsdale. Dia tahu dia nggak tinggi, oke, satu. Yang kedua, dia tahu kenapa dia harus menjemput bola, harus meninju bola, sedangkan di depan itu ada 3-4 pemain yang lebih tinggi dari dia. Bagaimana mungkin dia bisa dapat bola, kemudian bola lepas dan juga bisa menghasilkan gol untuk si Liverpool dan 1-0. Walaupun kalau aku bilang golnya itu gol hadiah lah kayak gitu, bukan gol yang memang betul direncanakan. Nah, gol keduanya juga ya, gol kedua itu sudah terjadi di 90 plus lagi gitu, karena ya di Arsenal sudah keluar menyerang, kemudian si Liverpool melakukan counter attack. Walaupun kalau aku bilang itu golnya luar biasa, gol striker kelas dunia lah, karena syutingnya nggak ke bawah tapi ke atas. Di video ini kita melihat melalui counter attack Liverpool berhasil mengekspos pertahanan Arsenal dengan posisi 4 melawan 3. Jota yang melihat Diaz tidak terkawal pun memberikan passing kepada Diaz dan Diaz berhasil mengkonversinya menjadi gol. Itulah membuktikan kenapa aku bilang Luis Diaz ini salah satu pemain top. Cuman semenjak dia balik dari cedera dia belum dapat penampilan terbaiknya lagi itu, karena kan dia diplot untuk menggantikan Sadio Mane kayak gitu. Jadi menurutku ya, apakah Liverpool layak menang di pertandingan ini? Nggak, sangat tidak layak kalau gue bilang. Berdasarkan peluang dan cara bermain, menurutku Arsenal bahkan lebih layak untuk menang di pertandingan ini kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.